Percaya atau tidak, banyak yang mengatakan bahwa setiap rumah memiliki penunggunya masing-masing. Beberapa di antaranya memang tidak menunjukkan wujud mereka, namun beberapa lainnya terkadang menampakkan diri. Pada tahun 2005, supir truk Tony Weaver dan istrinya mengeluhkan gangguan mistis yang terjadi dalam rumah yang baru beberapa bulan mereka tempati. Rumah tua berlantai 2 itu beralamat di Jalan Mulberry Street nomor 65, kota Quitman, Arkansas, Amerika Serikat. Pasangan suami istri itu mengatakan lampu-lampu di dalam rumah sering menyala dan mati sendiri. Munculnya suara-suara gaduh, suara uang koin menggelinding dari tangga, serta suhu dalam rumah yang mendadak jadi dingin membeku. Tetapi yang paling ngeri terjadi saat Tony melihat penampakan seorang tentara berseragam Perang Dunia Pertama berdiri di serambi sambil menatap tajam ke arahnya. 2 tahun sebelumnya, ada seorang tukang yang sedang merenovasi rumah tersebut ternyata juga diganggu oleh kemunculan arwah penasaran. Sosoknya menyerupai pria tinggi besar, berambut panjang dengan mata menyala. Sambil menggendong kucing, pria itu melintas di hadapan tukang tadi, diikuti hembusan angin dingin membeku. Belakangan baru terungkap sejarah rumah angker yang dihuni oleh Tony Weaver dan istrinya berkat penyelidikan organisasi paranormal Arkansas. Ternyata dulunya rumah tersebut dihuni oleh Gerald Floyd Bettis, bocah jahat yang dikenal dengan sebutan Dog Boy akibat hobinya yang keji. Kisah kehidupan Gerald menjadi legenda horor yang menyebar di antara penduduk lokal kota Quitman. Kota kecil Quitman adalah kota tertua di negara bagian Arkansas yang dihuni oleh 700-an orang saja. Pada zaman Perang Saudara yang terjadi di Amerika sekitar tahun 1860-an, kota Quitman dijadikan sebagai pusat pendaftaran tentara. Setelah Perang Saudara usai, kota Quitman menjadi pusat perdagangan karena lokasinya yang strategis sehingga sering dilalui para pedagang di era tahun 1890-an. Pada masa itulah banyak orang memulai pembangunan rumah. Salah satunya adalah rumah yang dibangun oleh keluarga Garrett pada tahun 1890. Rumah berlantai 2 dengan gaya Victorian itu beralamat di Jalan Mulberry Street nomor 65. Lokasinya berada tepat di sudut Jalan Mulberry dan Jalan Church Street. Setelah dibangun, rumah itu ditempati oleh sepasang suami istri, Benjamin Franklin dan istrinya. Pada tahun 1898, lahir putra mereka bernama Joseph Franklin. Istri Benjamin meninggal dunia tak lama kemudian di usia 28 tahun. Naas, seperti ibunya yang meninggal di usia belia, Joseph, putra sematawayang Benjamin yang jadi tentara, juga meninggal di usia masih 21 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Beberapa dekade berlalu setelah keluarga Benjamin Franklin pergi. Pada tahun 1951, rumah itu dibeli oleh pasangan suami istri Floyd dan Alin Bettis. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, pada tanggal 23 Juli tahun 1954, lahirlah putra mereka, Gerald Floyd Bettis. Gerald adalah bocah bertubuh bongsor yang canggung dalam pergaulan dan selalu ingin jadi pusat perhatian. Berbeda dengan ayah dan ibunya, yang dikenal sebagai warga teladan dan orang tua yang baik, Gerald justru dikenal akibat tabiat buruknya. Beranjak remaja, sikap canggung Gerald makin memburuk dan perilakunya berubah jadi jahat. Gerald sering memungut kucing dan anjing liar untuk disiksa dan dihabisi secara keji. Para tetangga yang tinggal di sekitar rumah keluarga Bettis sering mendengar suara lolongan hewan-hewan malang itu. Tetapi mereka memilih untuk mendiamkan saja kelakuan Gerald karena takut pada sosoknya yang bongsor serta matanya yang seolah bisa menyala. Saat itu, tinggi badan Gerald sudah mencapai 193 cm dengan berat badan mencapai 136 kg, jauh melebihi remaja seusianya. Akibat kondisi fisiknya serta kelakuannya yang suka menyiksa hewan, Gerald sering diejek dengan nama panggilan Dog Boy. Lambat laun, kekejaman Gerald makin menjadi dan dia mulai menganiaya orang tuanya sendiri secara fisik dan psikologis. Gerald sering mengasari dan memukuli ayahnya. Dia juga sering mengunci orang tuanya di lantai atas selama berhari-hari hingga berminggu-minggu, seringnya tidak diberi makan.
Cheryl kemudian membangun ruang kaca di rumahnya yang digunakan untuk menanam rumput haram dan menjalankan bisnisnya berdagang rumput dari sana. Pada bulan Januari tahun 1981, Floyd Beatties meninggal dunia karena sakit. Tetapi rumor mengatakan penyebab kematiannya adalah patah leher akibat didorong putranya menuruni tangga. Pada tahun 1982, setahun setelah kematian ayahnya, Gerald lagi-lagi mendorong ibunya Alin jatuh menuruni tangga hingga menderita patah tulang di area pinggul. Saat Alin harus dirawat di rumah sakit, ada seorang perawat melihat Gerald menampar ibunya sambil mengancam. Kelakuan kasar Gerald itu dilaporkannya ke polisi. Akhirnya, Gerald Beatties ditangkap polisi di rumahnya dengan tuduhan kekerasan pada ibunya yang sudah lanjut usia, serta tuduhan terkait bisnis narkoboy yang dijalankannya. Gerald dijatuhi hukuman penjara pada tahun 1984. 4 tahun kemudian, pada tanggal 18 Mei tahun 1988, Gerald meninggal dunia akibat overdosis saat berada dalam tahanan di usia 34 tahun. Dia kemudian dimakamkan di pemakaman Pearson. Ketika ibunda Gerald, Alin Beatties, wafat pada bulan Oktober tahun 95, rumah di Jalan Mulberry Street nomor 65 diwariskan kepada keponakannya yang kemudian menjual rumah tersebut kepada keluarga supir truk Tony Weaver. Tak lama setelah Tony dan istrinya pindah ke sana, kejadian mistis mulai mengganggu mereka. Beberapa orang berspekulasi, penampakan tentara yang dilihat Tony Weaver diserambi rumahnya adalah arwah penasaran dari Joseph Franklin yang meninggal di medan perang. Sedangkan penampakan yang dilihat tukang renovasi adalah arwah penasaran dari Gerald Beatties yang suka menyiksa hewan liar. Beberapa orang termasuk para penyelidik dari organisasi paranormal yang dipanggil Tony Weaver untuk membantunya mengusir setan, masih melihat penampakan makhluk raksasa dengan mata bersinar gentayangan keluar masuk kamar dan lorong dalam rumah di Jalan Mulberry Street nomor 65 di saat malam tiba. Bahkan, lewat media orang, arwah Gerald Beatties dikabarkan juga mengusir para penyelidik paranormal secara kasar sambil mengutuki mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya legenda Dog Boy Arkansas, 6 bulan setelah menempati rumah angker itu, Tony Weaver dan istrinya pindah dari sana. Meski Gerald Beatties telah tiada, reputasinya yang buruk tetap menghantui rumah di Jalan Mulberry Street nomor 65 dan semua peristiwa seram yang terjadi di sana membuat harga rumah menurun drastis. Pada tahun 2012, rumah tersebut ditawarkan dengan harga $130.000. Namun, setelah 2 tahun tidak laku-laku, harganya beberapa kali mengalami penurunan. Akhirnya pada bulan September tahun 2014, rumah tersebut terjual dengan harga separuh dari penawaran awal, hanya seharga $68.000 kepada seseorang bernama Win Burns. Ada beberapa alasan mengapa sebuah rumah jadi berhantu. Salah satunya adalah ketika pernah terjadi tragedi yang mengerikan di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati saat hendak membeli rumah, apalagi sebuah rumah tua. Pelajari sejarah rumah yang akan dibeli, apakah pernah terjadi kejadian mengenaskan atau menyedihkan seperti pembunuhan atau pembantaian. Karena bisa saja arwah korban yang masih penasaran terjebak di dalam rumah hingga menghantui rumah kita. Sekian dulu kisah Weekly malam ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.